Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom yang di rumah, yang online. Saya percaya saudara dan saya bersuka cita hari ini, amin. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersuka cita karena Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Kita akan saat teduh sejenak bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya sempurna bagi saudara dan saya. Haleluya. Bapak terima kasih, kami kembali bersyukur Tuhan. Saat yang indah Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Kau berikan kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu bersama-sama. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang begitu luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sebuah kepercayaan Kau berikan bagi kami, sehidangan dengan Tuhan saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama di atas segala nama. Karena Engkau luar biasa, Yesus namanya. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah menguduskan kami, menguduskan segala kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kita di hadapan-Mu. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saudara di rumah boleh bangkit berdiri. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sekarang musik memuji Tuhan dulu, haleluya. Kita ambil posisi, kita boleh gerak kiri kanan, kita pakai gerakan memuji Tuhan kita, haleluya. Yes, dari awal ya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik,
sungguh dia baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Dahsyat dan hebat Tuhan kita, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang hebat dan dahsyat, haleluya. Dahsyat Tuhan kita, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang setia, Dialah Bapa yang mulia, haleluya. Haleluya, kita menyembah Dia. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Kasih limpah kami Tuhan. Yes. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal pujian dinaikkan kepada Tuhan. Dia Bapa kita yang luar biasa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu limpah bagi setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan. Engkau menanggung segala dosa-dosa kami ya Bapa. Engkau bawa kami Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Sungguh besar kasih setia-Mu. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna bagi kami. Kami terus Tuhan untuk menaikkan pujian kami. Kami deklarasikan bahwa Engkau Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Amin. Bapa Kau mulia. Amin Bapa. Kami aman bersama-Mu Yesus, aman bersama-Mu, lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segala. Tenang hati kami Bapa. Sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang murah. Katakan Kau setia, yang Kau mulia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Segenap hati kami Tuhan memuji-Mu.
Oh terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan. Inilah rinduku kepadamu, amin. Segenap hatiku menyembahmu, oh, haleluya. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku, amin, kepadamu, amin. Segenap hati kami Tuhan, segenap hati kami mau menyembahmu Bapa, menyembahmu. Benar Tuhan, Engkau telah nyatakan jalan-Mu bagi kami. Engkau berikan kami kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu memuji menyembah-Mu. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, ini pujian kami. Saudara boleh berdoa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terus menyembah Tuhan. Ya. Sebut nama Yesus.
Sembah Dia. Agungkan namanya. Kalau ada kerendahan hatimu, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Hadirannya memenuhi kita semua. Yes, Jesus. Ya Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, harap hatiku menyembahmu. Benar Tuhan. Nyatakan jalan, nyatakan jalan. Sekali katakan, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorak yang murah Tuhan kita. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Dia mengasihi kita semua. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, oh Yesus, Kau yang terindah, Kau yang termanis. Kau memujimu, kami selalu puji nama-Mu Tuhan. Kami selalu naikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, nyatakan jalan.
Nyatakan jalan. Sekali katakan, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat bergabung pada kesempatan ibadah hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, mari saya undang kita semua boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu. Hari ini kami boleh berkumpul dimanapun kami berada. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarkan urapan-Mu Tuhan mengalir, sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, urapi melalui bibir hamba-Mu, perkataan, pikiran, semua yang keluar adalah firman yang daripada-Mu Tuhan. Dan juga setiap daripada kami yang mendengarkan, dimanapun kami berada, Tuhan juga memberkati, sehingga pesan Tuhan, firman Tuhan disampaikan boleh menjadi satu peremahan, menjadi sesuatu yang berkuasa dalam hidup kami, untuk mengubahkan hidup kami, untuk menegur hidup kami, untuk benar-benar membawa kami bertumbuh dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tutup bukus kondisi atmosfer Tuhan, tempat di mana kami berada saat ini. Biarkan Tuhan mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ya, dari ayat 18 sampai dengan ayat 25, saya akan bacakan. Kita boleh baca sama-sama, boleh bangkit berdiri, untuk sama-sama baca dengan suara yang keras, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. 1 Petrus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-18, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang kita akan bacakan ayat sampai ayat yang ke-20 terlebih dahulu. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, amin. Ya, boleh Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Kita akan melihat di sini, kalau kita sudah pernah membaca surat Rasul Petrus yang pertama ini, mulai dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai 5, kita banyak mendapatkan kata-kata seperti kita harus bagaimana kita hidup dalam satu penderitaan. Itu karena kita lihat di sini Petrus menulis pada orang-orang Kristen yang tersebar, diaspora ya istilahnya, tersebar di mana-mana, walaupun dalam pemerintahan Roma, tapi mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa daripada masyarakat sekitar, daripada komunitas. Ya, jadi bukan ditekan oleh pemerintah, tapi juga ditekan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dikatakan orang-orang yang mencemooh mereka, yang mencaci maki mereka dan seterusnya. Sehingga bagaimana Petrus memberikan satu encouragement atau memberikan satu peneguhan, kekuatan melalui suratnya. Ya, kita harus hidup sebagai orang-orang yang benar. Karena apa? Kalau kita kembali melihat di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang sering kita baca, ya, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dikatakan
di sini bahwa kita orang-orang percaya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi itu ada satu kebanggaan buat kita. Ada satu privilege, ada satu kehormatan bagi kita. Siapakah kita sehingga Tuhan memperhatikan kita? Sama seperti biji matanya, kita diperhatikan Tuhan, kita dipelihara Tuhan, karena kita adalah umat yang terpilih, umat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang memberikan kita kasih karunia yang luar biasa. Tetapi juga dalam kehidupan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang kita akan bahas hari ini. Itu apa? Teladan penderitaan, teladan berbuat baik, teladan berbuat baik yang akan membawa satu istilahnya penderitaan. Tapi kita percaya bahwa ini bukanlah sesuatu yang penderitaan bukan karena memang kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya kita berdosa, kita maling, istilahnya kita mencuri, lalu kita dikeroyok massa atau dikejar-kejar polisi atau bagaimana, lalu kita dimasukin ke penjara dan kita dianiaya. Itu karena memang kita berbuat dosa. Tapi kita menderita karena kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Itu adalah kasih karunia kepada Allah. Nah, bagaimana kita harus melihat, ya, bagaimana kita harus meneladani penderitaan Kristus ini? Kalau kita baca di ayat yang ke-18 sampai 25, setidaknya ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Yang pertama kita lihat di ayat 18, dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Jadi yang pertama yang kita harus lihat di sini bahwa ada satu istilahnya Tuhan mau kita sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata bahwa tunduklah. Jadi ada satu hati yang ada satu kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mau tunduk. Ya, kita harus mau belajar untuk mau submit. Ya, submit bukan hanya kepada pemerintahan. Kalau dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, kalau misalnya kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, tunduklah di ayat 13 misalnya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia dan seterusnya. Lalu kita kembali lagi ke ayat 18, tunduklah dengan penuh ketakutan pada Tuanmu. Jadi dikatakan tunduklah kepada Tuanmu, tunduklah. Jadi kita harus punya mindset bahwa kita harus belajar untuk merendahkan hati kita, untuk mau tunduk. Untuk mau tunduk bukan karena bukan hanya kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dikatakan kepada yang bengis, kepada yang jahat, istilahnya begitu. Tidak adil, ya. Kita bisa melihat juga contoh daripada suami istri. Ya, kalau kita buka di Efesus 5, ayat yang ke-22 sampai ke 26 misalnya, kita lihat di sini dikatakan ini adalah salah satu bagian daripada kehidupan sehari-hari, ya. Dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Jadi saat kita tunduk, misalnya istri-istri tunduk pada suami, dikatakan kenapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti, jadi diperlihatkan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kalau misalnya para istri tunduk hanya karena suaminya baik, berarti kalau suaminya nggak baik bagaimana? Kalau suaminya lagi capek bagaimana? Kalau suaminya lagi sakit bagaimana? Masa kita mau tunduk? Misalnya kita lebih pintar daripada suami, misalnya kita lebih sebagai istri, mungkin istrinya pendidikannya lebih tinggi, misalnya seperti itu, atau penghasilannya lebih tinggi daripada suami. Mungkin suami dulu penghasilannya tinggi, tapi sekarang lagi turun karena satu hal dan yang lain. Istri lebih, istilahnya istrinya lebih dominan. Tapi apakah istri mau tunduk pada suami? Dia tidak melihat backgroundnya, apakah suaminya baik atau suaminya jahat atau bagaimana, tapi katakan tunduk pada suami. Artinya itu kita mau menyerahkan atau merendahkan hati kita, tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jadi harus ada ketaatan.
Tapi bukan hanya kepada istri, dikatakan juga kepada suami. Hai suami, di ayat 25, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman dan seterusnya gitu. Jadi suami juga mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya Kristus sudah menyelamatkan jemaat, Kristus sudah menyelamatkan kita saat kita orang-orang yang berdosa. Ya, saat kita tuh hidupnya tidak benar, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, mengasihi kita. Ya, Kristus mengasihi kita. Berarti suami juga harus mengasihi istri. Nah, sekarang kembali lagi, kalau istrinya baik, istrinya lagi all good, semuanya baik, kondisinya baik, keuangan baik, istrinya lagi sehat dan seterusnya, mengasihi istri, oh kayaknya enak juga ya mengasihi istri, ya itulah bagian daripada kita. Tapi bagaimana kalau istrinya lagi sakit? Tadi katakan pulang kerja, suami datang, istrinya tidur karena sakit, ya bukan karena malas ya, karena sakit, karena lemah tubuhnya. Aduh, nggak ada yang ngurus rumah, nggak ada yang masak, nggak ada yang ini, nggak ada. Bisa nggak mengasihi istri? Atau kita malah pulang ngedumel gitu kan, suami datang, kok istrinya kok malah tidur-tiduran enak, kita yang capek kerja misalnya seperti itu datang, istrinya kok enak banget gitu. Padahal firman Tuhan dikatakan suami kasihlah istrimu, tetap mengasihi istri. Kalau janji pernikahan kan selalu aku mengasihi engkau dalam masa sulit. Ya itu kan realitanya bagaimana gitu. Jadi jangan cuma ngomong aja. Nah, sama seperti firman Tuhan itu firman, tapi kita harus sungguh-sungguh teladani begitu. Artinya apa? Waktu kita menjalankan atau melakukan firman Tuhan kebenaran, ada satu yang harus kita korbankan. Harus ada sesuatu, kadang-kadang harus kita mengambil bagian dalam penderitaan. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus tunduk. Ya, kembali ke 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan kamu harus tunduk. Tunduk dengan penuh ketakutan, artinya apa? Kita melihat Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, ya kalau kita baca firman Tuhan juga, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Jadi kita harus ada ketaatan. Yang kedua, kita lihat di sini kembali di ayat 21 saya akan bacakan. Di 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya ulang lagi, kita baca pelan-pelan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung karena kehendak Allah, karena sadar akan kehendak Allah. Sebab karena Kristus pun, jadi kita lihat di sini, kita melihat patternnya, kita melihat contohnya, kita melihat teladannya. Karena apa? Karena Kristus pun, Tuhan kita pun telah menderita buat kita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi yang pertama tadi kita harus taat atau mau tunduk kepada otoritas, khususnya pada otoritas firman Tuhan. Yang kedua adalah kita memang mau ambil bagian karena kita sudah melihat teladan Tuhan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengambil bagian, karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita dipanggil supaya kita mengikuti teladannya Tuhan. Jadi banyak orang, misalnya ada jemaat atau ada teman, sering kita dengar bahwa kenapa ya setelah mereka cerita gitu ya, kenapa ya setelah saya terima Tuhan, dibaptis ya, sungguh-sungguh mau ikut Tuhan gitu, beribadah sungguh tiap minggu rajin dan sebagainya, tapi malah masalahnya tuh makin banyak istilahnya gitu, tantangannya tuh makin, yang tadinya pekerjaannya oke, kok tiba-tiba kayak pekerjaannya digoncangkan gitu ya. Ada trouble, ada masalah-masalah gitu dalam hal ini. Lalu mereka nanya kayak, ini kenapa ya begitu ya? Kenapa ya kok kita malah makin susah istilahnya? Nah saya nggak ngerti
persepsinya bagaimana? Karena kita harus melihat bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen. Karena kita melakukan yang benar, banyak orang yang memang tidak suka gitu. Maka daripada itu banyak juga yang istilahnya mencemooh, sama seperti, nggak usah jauh-jauh, saya juga dulu sendiri waktu belum kenal Tuhan secara benar gitu ya, secara sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu saya juga suka ngejek teman saya ini yang aktif dalam gereja istilahnya. Tiap minggu, Sabtu, Jumat misalnya ikut persekutuan ya, misalnya komsel dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita bilang, ayo kita keluar bareng, makan bareng atau apa, oh nggak bisa, saya harus ikut persekutuan. Yuk kita belajar bareng, oh nggak bisa, saya harus ikut ibadah segala macam. Cuma ngapain sih ikut-ikut ibadah gitu, apa gunanya dan seterusnya dan seterusnya. Saat itu mereka yang tertekan, kayaknya saya nggak disukain orang ya, karena saya ke gereja tiap minggu gitu. Saya nggak disukain orang. Ternyata waktu Tuhan jamah masuk dalam pelayanan, saya juga percaya sungguh-sungguh, saya juga ngalamin yang sama seperti mereka alamin. Ada teman-teman saya juga yang ngomong, ngapain kamu ke gereja gitu, ngabisin waktu, mendingan kerja, mendingan cari duit, mendingan seperti ini, mendingan pergi nonton, pergi jalan-jalan. Enak kan kalau misalnya pergi jalan-jalan hari Minggu kan, jalan kosong misalnya gitu, pergi jalan-jalan keluar kota gitu, lihat-lihat, menikmati keindahan, menikmati berkat Tuhan istilahnya begitu. Karena udah capek kerja dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu, kita menikmati berkat yang Tuhan berikan, udah nggak usah gereja. Padahal di dalam hati kita, waduh, sadar, ini Tuhan udah baik ya, kok kita beribadah aja, kita menyembah Dia aja kok kayaknya hitung-hitungan gitu. Maka daripada kita menderita apa? Mungkin menderita cacian dari orang, ya, orang mencaci maki kita, ngapain sih? Dasar payah lu gitu, segala macam gitu. Kayaknya kita sakit gitu. Tapi itulah teladan yang Tuhan berikan. Dikatakan di ayat 22, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih teladan bagi kita. Nah, kalau kita buka kembali di Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53 ini adalah kutipan ya. Yesaya 53 ayat Yesaya 53 ayat 9 adalah kutipan yang dari ayat yang tadi, bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kita kembali bagaimana Yesaya 53 bicara tentang nubuatan tentang Mesias. Matinya di antara penjahat-penjahat. Kita tahu Tuhan Yesus itu matinya di antara penjahat-penjahat. Di kayu salib itu di antara penjahat-penjahat. Artinya apa? Dia itu walaupun tidak berbuat apapun yang salah, tidak berbuat kekerasan dan tidak ada tipu menipu, istilahnya tidak bukan orang yang seperti penipu dan pembohong dan seterusnya. Tapi kok bagiannya itu malah di antara penjahat-penjahat. Bahkan Tuhan mau menerima hal itu. Kalau kita kembali lagi di 1 Petrus 2 tadi ayat 22, 23. Ya, tadi ia dikatakan ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Waktu kita dicaci maki, kita caci maki balik enggak? Waktu kita dibilang, oh ngapain kamu? Apa kita balas lagi? Oh kamu yang ngapain gitu? Ngegas istilahnya. Kalau di Indonesia itu istilahnya ngegas. Di komen dikit, salah komen dikit, digas terus, dibalas terus dengan kencang. Oh kamu yang salah, kamu yang nggak benar gitu. Dasar kamu orang-orang nggak percaya Tuhan gitu. Lihat aja, nanti pasti ada penghakiman dan seterusnya. Oke, malah mencaci maki balik gitu ya. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan Yesus teladan kan buat kita gitu ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, waktu Tuhan Yesus dipukul, waktu disesah, waktu difitnah, waktu diadili dengan tidak adil, saksi palsu didatangkan. Oh dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Tidak ada yang benar semua. Tidak ada yang saling confirm satu dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ia tidak mengancam.
Ya tidak, bayangin kalau misalnya Tuhan mau, bisa gitu. Datang Tuhan Yesus bisa merintahkan malaikat-malaikatnya, oh ini siapa tadi yang mukul saya nih? Hajar habis. Matikan semuanya. Bisa kalau misalnya ada kuasanya, tapi tidak mengancam. Iya, bahkan tidak mengancam. Bukan hanya mengancam pun enggak bilang kayak, oh awas kau ya, gitu. Nah ini yang apakah kita sungguh mau ambil bagian dalam penderitaan ini? Waktu kita diejek, waktu kita dicaci maki, waktu kita dibilang tidak dihargai misalnya, kita udah capek-capek, misalnya kita udah lakukan yang terbaik, tapi orang malah bilang, kamu tuh kurang ini nih, kurang imannya, kurang melakukan yang terbaik segala macam. Tapi kita bilang, ya ini bagiannya Tuhan. Ya mungkin mereka nggak mengerti, ya sama seperti Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka, maaf, kasih berkat, diberkati mereka. Ya, jadi tidak membalas, tidak mengancam, karena itu adalah bagian kita untuk berbuat yang baik. Ya, coba kita kembali mungkin ke atas sedikit di ayat renungan kita minggu ini, 1 Petrus 2 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 15 ya, dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan membuat baik, dengan berbuat sesuatu yang benar, kamu bisa membungkam atau menutup mulutnya orang-orang yang bodoh ini. Bukan kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan itu yang bekerja. Makanya di ayat 23 tadi dikatakan bahwa ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang menyerahkan segala penghakiman kepada atau pembalasannya kepada Tuhan. Coba kita lihat di Roma 12 ayat 19. Dikatakan bahwa janganlah kamu menuntut pembalasan, Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi seringkali kita harus ingat akan firman ini, bahwa Tuhan itu adalah yang menghakimi dengan adil. Kita manusia tidak bisa menghakimi dengan seadil-adilnya. Seadil-adilnya manusia pasti ada kurangnya. Ya, di berbagai kasus di dunia ini, semua kasus tidak ada yang adil seperti Tuhan. Yang seperti Tuhan, yang benar-benar adil. Pasti ada kurangnya. Namanya manusia pasti ada kurangnya. Kurang bukti, salah hukumannya. Ya, pengacaranya yang satu hebat, ini penuntutnya nggak bagus, terlalu diringankan. Itu tidak adil. Tapi kita percayakan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Oh, kamu dicaci maki, udah nggak apa. Ya biarkan Tuhan yang bekerja gitu. Sama seperti mungkin teman saya dulu doain saya gitu, supaya ini bertobat nih orang nih. Akhirnya saya bertobat, istilahnya saya dikenal Tuhan gitu. Dan saat ini juga saya kalau misalnya ada orang yang kira-kira ya misalnya tidak mengenakan kata-katanya gitu ya, paling kita juga cuma bisa kita doakan, kita lakukan yang baik gitu. Kita tetap berikan apa yang menjadi bagian kita, mesti kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita terus doakan, tapi tidak membalas sama seperti yang apa yang dia lakukan kepada kita gitu. Kita harus belajar untuk menyerahkan. Kita harus belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Nah, jadi itu yang kedua, kita bahwa kita itu adalah bagian daripada panggilan kita ya. Sebab kalau kita buka lagi atau firman Tuhan lagi di Filipi 1 ayat 29, Filipi 1 ayat 29 berkata bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dikaruniakan, ini adalah satu karunia. Jadi jangan lihat itu sebagai beban, tapi sebagai satu karunia, sebagai ada satu sukacita saat kita percaya kepada Tuhan. Kita juga menderita bagi Dia, itu kita ambil bagian. Kita menjadi serupa dalam penderitaan, maka kita juga merasakan serupa dalam kuasanya, kuasa kebangkitannya gitu. Kita bisa merasakan ada kuasa, ada sukacita saat kita melihat teman-teman kita yang dulu suka ejek-ejek kita, ternyata mereka sekarang sudah percaya. Kita layani, kita doakan orang-orang menjadi percaya. Itu ada satu sukacita, itu ada satu kayak wah, sukacita gitu, kayak wah kita dulunya nggak benar, sekarang jadi
pelayan Tuhan jadi benar gitu, jadi wah luar biasa. Memang butuh proses gitu ya, nggak ada yang instan gitu. Kadang-kadang butuh tahunan gitu, 10 tahun, 20 tahun mungkin, atau sebulan, 2 bulan. Saya ini pekerjaan Tuhan lagi-lagi, tapi saya sering mendengar kesaksian gitu ya. Dulu saya pernah didoain gitu ya. Kamu ingat nggak dulu pernah doain saya gitu, ngomong kayak gitu. Doain, kapan ya doainnya? Iya dulu pernah doain, udah 10 tahun yang lalu lah katanya. Doain saya waktu itu ada pergumulan, doain. Dan sejak saat itu, ini ada kesaksian ya. Sejak itu dia bilang, sejak itu saya jadi ada rasa pengen dekat sama Tuhan lah, dan seterusnya. Akhirnya dia, dulunya dia nggak percaya, sekarang jadi percaya sungguh gitu. Dulunya dia dari backgroundnya yang ya udah nggak percaya Tuhan lah, udah sedikit nggak percaya Tuhan, udah mulai menjauh daripada Tuhan, tapi sekarang udah kembali lagi gitu. Tapi kita hanya lakukan gitu, kita hanya doakan. Saya nggak tahu, tapi itu kuasa Tuhan yang bekerja. Nah itu yang dimaksud daripada ya serahkanlah kepada Dia, Dia akan menghakimi. Kan kita sudah sampaikan firman Tuhan, kita sudah sampaikan kebenaran, dan saya percaya Tuhan pasti akan jamah dia. Dan yang terakhir kita lihat di ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi yang terakhir kita lihat bahwa pertama kita harus mau taat, tunduk. Dua, kita ambil bagian dalam penderitaan sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus dan hidup kita sekarang untuk kebenaran ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bukan bicara sekedar hanya untuk kesembuhan jasmani. Kan kita sering dengar bahwa yang lagi sakit gitu, kita doakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh gitu, sembuh dari sakit, misalnya demam atau flu atau kena virus atau segala macam. Ya betul, Tuhan mampu menyembuhkan secara mukjizat, bahkan kesembuhan ilahi itu percaya ada bagi anak-anaknya. Tapi kalau kita lihat di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kita lihat ayat sebelum, kita lihat kata-kata sebelumnya bahwa kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, karena kita tahu yang paling parah, penyakitnya paling parah adalah apa? Dosa. Karena kalau kita lihat di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti kita sembuh karena kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah ditebus, kita sudah tidak lagi hidup dari dosa, kita sudah dimerdekakan. Istilahnya di Roma 6 ayat 18 itu, kalau kita kembali di Roma 6, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan daripada dosa, jadi kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi dituduh, kita tidak lagi merasa tertuduh oleh dosa. Kita tidak lagi hidupnya dengan penuh kecemasan. Tapi kita sudah dibenarkan, sudah dibebaskan. Kita sudah disembuhkan. Ya, kita sudah menjadi orang-orang yang benar, yang layak, yang tadi umat pilihan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mendapatkan pesan firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa apa? Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi kita sudah mati, kita telah mati. Kita telah mati. Jadi dosa tidak lagi berkuasa. Kita telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Jadi saat kita hidup untuk kebenaran, nah saya percaya kita pasti akan menjadi teladan itu, mengikuti teladan itu, karena kita hidup untuk kebenaran. Karena kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya, by His wounds, by stripes, kita sudah sembuh. Ya, jadi kita sudah sembuh dan kita sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita, itu Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memelihara kita, yang akan memelihara, yang akan memberikan kekuatan, yang akan mencukupkan dan seterusnya. Jadi kita nggak usah khawatir, kita tidak perlu lagi takut. Kita meneladani Tuhan karena kita percaya Tuhan pasti akan berikan kekuatan buat kita. Tuhan pasti akan memberikan kesanggupan sehingga kita bisa berbuah. Kita semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin berbuah. Ya,
Mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah ini. Percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan, Tuhan akan sempurnakan. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah disampaikan. Hamba-Mu boleh belajar mengenai teladan penderitaan yang Engkau berikan buat setiap daripada kami. Kami mengikuti jejak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, pengertian, dan juga kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengambil bagian, kami boleh berbuat baik, berbuat benar, sehingga orang-orang bisa melihat apa yang kami lakukan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus, sehingga banyak orang juga bisa melihat Tuhan pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami, dan mereka juga boleh dijamah, diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau angkat tangan kami untuk gereja-Mu, untuk GBI Ensemble, baik yang ada di Melbourne, yang ada di Brisbane, yang ada di Australia, maupun yang ada di Jakarta, di Indonesia. Tuhan memberkati Gembala Sidang, Pendeta Ivan Sitompul, beserta dengan tim pelayanan dan keluarga, semua yang melayani dalam ibadah. Tuhan berkati, Tuhan pakai luar biasa gereja-Mu untuk membawa jiwa-jiwa untuk segala bangsa, dimuridkan Tuhan, dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat pemerintahan kota kami, dimanapun kami tinggal, baik yang kami di Melbourne, di Brisbane, di Jakarta, dimanapun kami tinggal. Tuhan berikan kesejahteraan buat kota di mana kami tinggal. Berikan takut akan Tuhan untuk pemerintah daerah di mana kami tinggal. Tuhan, biarkan kesejahteraan dan sejahtera shalom yang daripada Tuhan turun atas kota kami, dan juga untuk bangsa kami, negara di mana kami tinggal, Australia, di Indonesia. Tuhan memberkati semua pembuat kebijakan, presiden, prime minister, semuanya Tuhan, parlemen, DPR, MPR, semuanya Tuhan Yesus Kau pakai untuk berikan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa. Dan Tuhan lawat bangsa kami, Indonesia, Australia, dan bahkan segala bangsa untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, baik yang secara online ataupun dimanapun. Kami percaya juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan buat yang sedang lemah. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera dimanapun kami berada, sehingga kami boleh berbuat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.